Dia juga seorang dosen akademisi di Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Dulu sebagai wakil dekan, sekarang beliau menjadi managing partner di kantor hukum. Jadi silakan kembali bertanya sambil santai dalam materi perselisihan hubungan industrial atau lebih dikenal dengan PHI. Nah, PHI ini nanti akan banyak diberikan masukan-masukan tentang beracara di pengadilan. Nah, kemarin sempat juga kita memenangkan gugatan perselisihan industrial di Pengadilan Negeri Mataram, dan sampai saat ini tidak bisa dieksekusi dikarenakan dari pihak lawan, pihak penggugat tidak mencantumkan sita jaminan ketika mengajukan gugatan. Nah, ketika tidak ada sita jaminan dimohonkan di dalam gugatan, maka akibatnya meskipun dia menang di kasasi, maka tidak bisa dieksekusi. Artinya tidak melahirkan produk. Kalau bahasa Eden, mandul. Jadi mandul, putusan itu mandul. Jadi bukan pada seorang wanita atau pria yang mandul, putusan pun juga mandul. Nah, mari kita dengarkan materi kita Bapak Sadul. Saya saat ini sehari-hari selain sebagai akademisi sedang belajar menjadi praktisi, sedang belajar. Jadi kalau dari tadi sudah digambarkan pengalaman belajar, ya memang betul. Saya sebelumnya pernah mendampingi beberapa kasus sampai pada tingkat pusat, dan beberapa kali juga untuk kasus PHI sendiri saya secara pribadi sudah mendampingi baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Kalau untuk saat ini aktivitas saya sendiri selain dari akademisi praktisi, kebetulan di kantor tempat saya mengabdi saat ini itu kami juga memberikan pelayanan untuk jasa konsultasi hukum, sehingga di beberapa instansi perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah kami juga ingin memberikan konsultasi hukum manakala dibutuhkan, karena beberapa kali dan beberapa perusahaan dan instansi pemerintah meminta bantuan kami untuk membantu menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan hukum, terutama dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, ketahui bahwasanya persoalan perselisihan hubungan industrial ini itu pada ranah hukum ketenagakerjaan, di mana identik persoalan ini muncul karena adanya beberapa multi penafsiran atau selisih pendapat antara pekerja dengan sesama pekerja, pekerja dengan pengusaha, pengusaha sesama pengusaha, pengusaha dengan pekerja, dan antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah. Kesemuanya ini, itulah yang menjadi pokok dari materi perselisihan hubungan industrial. Namun sebelum sampai pada taraf pengadilan, untuk bapak-bapak dan rekan-rekan saudara ketahui semua bahwasanya untuk materi perselisihan hubungan industrial ini identik itu diupayakan secara maksimal dengan cara menempuh proses non litigasi terlebih dahulu.
materinya. Di sini sesungguhnya sudah disiapkan semuanya. Nah, disitulah identik yang memunculkan persoalan perselisihan hubungan ini itu melalui perantara kumpulan, yaitu serikat pekerja tadi. Di samping ada juga lembaga swadaya masyarakat yang memang intens bergerak di bidang pelayanan dan memberikan edukasi terkait dengan hak-hak dari pekerja. Nah, persoalan-persoalan ini, saudara-saudara dan rekan sekalian, itu berawal dari, anggaplah, biasanya sebelum bekerja atau pada saat perpanjangan kontrak pekerjaan, di situ ada namanya pembuatan PKB. Nah, dari PKB ini, perjanjian kontrak kerja ini, di situ ada tawar menawar. Apa yang ditawar menawar di sini? Biasanya tawar menawar di situ dari sisi upah pekerjaan atau hak-hak pekerja, yaitu nanti yang harus disepakati antara perwakilan ini dengan pihak perusahaan. Nah, pandemi kemarin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian, pandemi kemarin ini membuat goncang dunia perusahaan dan perindustrian kita tanpa terkecuali, dan bahkan itu dunia, sehingga oleh pemerintah kita membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini yang kadang-kala tidak bisa diterima begitu saja oleh baik pengusaha sendiri maupun dari pekerja. Karena apa? Karena di berbagai sisi ada yang nanti akan berdampak pada kerugian yang dialami oleh pengusaha maupun kerugian yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Nah, dari persoalan kerugian dan saling merugikan satu sama lain ini timbul masalah. Seperti kemarin ada dirumahkan, sekian bulan dirumahkan. Bagaimana ketentuan dirumahkan itu? Ya, akan dirumahkan dengan catatan tetap akan diberikan pesangon oleh perusahaan, tapi pesangonnya ditentukan sekian persen. Yang kadang-kala dari pesangon itu tidak dapat menunjang untuk kebutuhan dari pekerja itu sendiri dan keluarganya. Akhirnya terjadi muncul pergolakan di situ. Janganlah kami dikasih pesangon sekian, minta tolong kalau bisa ditambah. Nah, perusahaan pun mau menambah tapi omset atau penghasilan dari perusahaan itu tidak ada, sehingga owner atau pemilik perusahaan itu juga kewalahan untuk memberikan atau memenuhi tuntutan dari pekerja. Nah, dari perselisihan ini, karena kebijakan dan pandemi kemarin memakan waktu yang cukup lama, sehingga persoalan itu terjadi pergesekan, perdebatan dan perselisihan pendapat, baik antara sesama pekerja, sesama serikat pekerja, maupun antara pekerja dengan serikat pekerja dengan perusahaan. Yang intinya dari semua persoalan-persoalan yang bermunculan itu dilakukan upaya. Nah, inilah saudara, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, ada beberapa upaya. Ada beberapa upaya yang identik dilakukan. Ya, mohon maaf tadi saya tidak menguraikan dari awal bagaimana sesungguhnya definisi, karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua ini memiliki latar yang sama dengan saya, di mana kita ini latar sarjana hukum. Saya menyimpulkan tadi tidak memberikan gambaran secara normatif dari sisi definisinya, tetapi gambaran pokok perihal yang dihadapi dalam persoalan PKI itu seperti yang tadi. Namun teorinya ya seperti ini teorinya. Kalau teori ini kan sudah sesungguhnya kita pelajari di waktu bangku kuliah dulu. Tetapi tidak apa-apa, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain bahwasanya peradilan tata usaha itu, pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan yang khusus, sifatnya khusus. Dan adanya ini pun khusus di tingkat pengadilan negeri yang ada di ibu kota provinsi. Dia hanya satu di ibu kota provinsi. Nah, ada di setiap pengadilan
di tiap kabupaten kota, hanya ada satu. Karena sifatnya khusus. Nah, kalau di NTB ini adanya di Pengadilan Negeri Mataram. Karena di situ juga diperuntukkan di peradilan khusus, di situ ada tipikornya, kemudian ada peradilan anaknya dan PHI. Di situ ada peradilan khusus. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, inilah pengadilan hukum industrial berada di setiap, seperti yang saya sampaikan tadi, dasar hukumnya ini adalah pasal 237 HIR dan 237 RPG. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Nah, terkait dengan PHI ini, pihak-pihak yang berkara yaitu buruh pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha. Dan biaya perkara dalam PHI itu di bawah 150 juta. Tidak dikenakan biaya perkara apabila penggugat tidak mampu. Sedangkan gugatan di atas 150 juta, yaitu gugatan dapat diajukan secara prodeo menurut prosedur pasal 237 HIR atau RPG. Ini idealnya. Idealnya di dalam sebuah proses persidangan itu akan dilihat nominal kerugian atau besar tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Karena PHI sekali lagi identik yang mengajukan gugatan itu biasanya yaitu dari sisi pekerja. Siapa yang digugat? Yaitu perusahaan atau pengusaha. Kemudian selanjutnya saudara-saudara, hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial yaitu hukum acara perdata pada umumnya sama. Karena ini masih pada ranah hukum perdata, jadi sistem dan tata cara proses beracaranya sama dengan hukum acara perdata pada umumnya, di mana di situ terlebih dahulu harus ada gugatan, kemudian gugatan didaftar, kemudian nanti diproses oleh pengadilan, ditunjuk siapa yang akan menjadi majelis hakimnya, kemudian nanti akan dipanggil para pihak untuk menghadap, dan di situ sudah ditentukan hari persidangannya, pembacaan gugatan, jawaban, replik, sampai pemeriksaan saksi-saksi, terakhir kesimpulan dan putusan. Itu sudah prosesnya normatif sama dan tidak ada perbedaan kalau di situ. Kemudian tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di situ sudah tertera bahwasannya dalam pasal 56 pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Yang pertama, di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Ingat, batasan di tingkat jurisdiksi tingkat pertama yaitu perselisihan hak. Hak apa itu? Yaitu tadi seperti yang saya gambarkan di awal tadi, adanya perselisihan di mana karyawan berpendapat bahwa mereka memiliki hak seperti ini dan seharusnya hak-hak itu menjadi kewajiban dari perusahaan atau pengusaha yang akan dibayarkan kepada karyawan atau pekerja tersebut. Apa saja hak-hak itu? Ya biasanya kan ada gaji pokok, ada tunjangan anak dan tunjangan istri-istri. Tunjangan istri-istri. Ya. Seumpama ya. Jadi kan harus ada perumpamaan ini. Seumpama kalau memang diperkenankan tunjangan itu bisa lebih dari atau diperuntukkan lebih kepada bukan hanya satu istri, bisa kepada istri-istri. Ya. Ya biasanya kalau pengusaha yang sudah makmur, kepada istri dan para istri. Kemudian di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Nah, untuk tingkat pertama tadi itu ada terkait dengan perselisihan hak. Nah, kemudian ada juga terkait dengan perselisihan kepentingan. Kemudian di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dan satu perusahaan. Nah, ini yang dia maksudkan tadi di gambaran awal itu. Identik muncul masalah ini karena sebelum masuk ke tahap proses persidangan itu akan ditengahi terlebih dahulu oleh
Disnaker Trans. Nah ini dia. Nah, nanti ada upayanya. Nanti kemungkinan panitia akan membagikan materinya ini gini. Nah, biar yang loncat-loncat aja. Biasanya kalau puasa ini, kalau hanya duduk, bawaannya ngantuk aja. Kalau makanya enaknya kalau kasih materi sambil berdiri, nah, sedikit tidak teratasi satu masalah, ngantuk. Nah, bila perlu kita ini sambil mendengarkan materi juga bisa sambil berdiri sebenarnya. Iya. Nah, perselisihan hubungan industrial, perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Biasanya, menurut pengalaman kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini juga yang kadang-kala yang menjadi dilema dalam sebuah perusahaan. Tidak usah perusahaan yang swasta, perusahaan negeri saja. Dalam hal ini WUD contohnya, sebuah rumah sakit. Sebuah rumah sakit, di situ ada banyak karakteristik jenis pekerja. Ada pegawai negerinya atau ASN-nya. Di situ juga ada karyawan kontraknya. Kontrak yang dikontrak oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Ada juga di situ pihak perusahaan yang dijadikan rekanan oleh rumah sakit itu. Tapi secara tidak langsung di situ juga rumah sakit ikut andil menentukan tarif atau besaran upah yang akan diterima oleh pekerja di situ. Misalnya kan CSR istilahnya, ada untuk cleaning service-nya, ada untuk satpamnya. Karena mungkin semua tenaga